Pengacara tersangka klaster penculik Kepala Cabang Bank BRI Ilham Pradipta, Adrianus Agal, mengungkap oknum TNI berinisial F kini telah menjalani pemeriksaan di Detasemen Polisi Militer atau Denpom. F disebut para tersangka klaster penculik adalah yang memberi perintah untuk membawa korban Ilham ke kawasan Cawang, Jakarta Timur. Juga meminta membawa kembali korban yang ketika itu disadari oleh para tersangka sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Adrianus menerangkan tidak mengungkap jelas identitas F dikarenakan kasus ini masih dalam penyelidikan. Ia kemudian menjelaskan kembali dalam kasus ini kliennya Eras dan kawan-kawannya ditugaskan F untuk melakukan penjemputan dan penagihan tanpa mengetahui adanya rencana pembunuhan. Ia membenarkan kliennya sebelumnya bekerja sebagai tenaga keamanan dan juga pernah menjalankan tugas sebagai debt collector. Para tersangka klaster penculik ini pun telah meminta perlindungan hukum kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hingga saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai pihak yang menangani penyidikan belum memberikan konfirmasi terkait dugaan keterlibatan oknum aparat tersebut. Siapa sebenarnya sosok dari F ini, Tribuners, yang dikatakan sebagai oknum aparat begitu ya? Para penculik Kepala Cabang Pembantu atau KCP Bank BUMN. Muhammad Ilham Pradipta ini mengaku dijanjikan bayaran 50 juta rupiah oleh seorang pelaku yang diduga berinisial F ini, Tribuners. 4 orang tersangka ini mengakui bahwa aksi mereka memang dilakukan atas instruksi dari seseorang berinisial F. Mereka mengaku diperintah oleh F ini yang diduga merupakan oknum aparat yang berasal dari satuan TNI, Tribuners. F adalah pihak yang lebih dulu membuntuti korban sebelum akhirnya ditangkap paksa di area parkir sebuah supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. F ini juga, Tribuners, diduga berperan menginstruksikan kepada 4 penculik yang diantaranya adalah AT, RS, RAH, dan juga Eras untuk membawa korban ke sebuah tempat di satu titik yang disepakati di Jakarta Timur, begitu ya. Nah, setelah itu para tersangka ini awalnya hanya disuruh untuk membawa korban yang sudah diculik ke tempat yang disepakati ini, Tribuners, tapi mereka kemudian diminta untuk pulang ke rumah atau tidak terlibat lebih lanjut setelah korban diserahkan. Sayangnya beberapa jam setelahnya, para tersangka ini diminta datang kembali dan kata F ini diminta untuk mengantarkan korban, Tribuners. Tapi setibanya di lokasi, tersangka ini ternyata mendapati korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Eras bersama dengan rekan-rekannya kemudian diperintahkanlah oleh F ini untuk membuang jasad korban. Dari keterangan kuasa hukum para penculik ini, Tribuners, diketahui bahwa pada saat itu mereka dalam keadaan tertekan begitu ya, karena dalam penguasaan sosok yang dinilai punya power ini, Tribuners, sehingga memang mereka menuruti ketika diperintah untuk membuang jasad korban. Apalagi para tersangka ini mengaku menerima tawaran dengan iming-iming uang 50 juta rupiah. Uang ini sekarang sudah disita juga oleh penyidik dan masih masuk dalam ranah penyelidikan. Mengenai motifnya, sampai sekarang polisi juga belum membuka, Tribuners, masih merangkai pengakuan para tersangka begitu ya, karena total sudah ada 4 awal yang ditangkap, kemudian ada 4 lagi otak pelaku yang diduga sudah ditangkap. Dan sekarang update terbarunya adalah sudah ada 15 orang dalam kasus ini yang sedang dimintai keterangan secara intensif oleh pihak kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.